pagi guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan tentunya. Kesehatan nomor satu, karena kalau kita sehat kita bisa cari rezeki yang banyak. Bisa tambah koleksi motor, bisa tambah koleksi mobil, ya kan. Ya pokoknya selalu diberikan kesehatan ya buat teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Gas, curhat belakangan. Nah, daripada curhat kita cerita aja nih. Cerita kisah si Mamat mahasiswa abadi. Ini di mana, Bang? Di negeri tak bertuan. Pokoknya di negeri hayalan gitu, guys. Gini ceritanya. Ini si Mamat udah kuliah selama 12 semester, 6 tahun. Tapi anehnya temen-temennya semuanya udah jadi pada sarjana semua nih, udah jadi tukang sarjana. Bahkan ada yang udah punya anak 2 gitu kan, udah ada yang anak 1, ya macem-macem dah pokoknya. Nah, sedangkan si Mamat masih sibuk dia cari dosen pembimbing yang katanya hilang entah di mana. Nah, bukan sebenarnya si dosen yang hilang, dianya yang hilang gitu. Pada suatu hari si Mamat duduk di kantin kampus ngopi sambil nunggu inspirasi skripsinya biar turun tuh, inspirasinya turun dari langit. Nah, datanglah si Jono, temennya yang baru pulang dari luar negeri, udah kerja dia guys. Nah, terus ditanya lah tuh sama si Jono, "Mat, lu masih di sini?" Terus jawab sama si Mamat, "Iya bro, lagi riset mendalam." Asik. Terus judul skripsi gue ganti, sekarang judulnya gini, efek menunda skripsi terhadap kesehatan mental mahasiswa. Terus si Jono ngakak sambil nyembur kopi, kan dia nyembur rumput kopi, terus langsung ngakak dia. "Nah, lu mah bukan mahasiswa lagi, lu udah jadi fosil kampus," katanya, dibilang kayak gitu. Terus si Mamat dia bilang dengan gayanya gak optimis gitu, dia bilang gini, "Tenang, gue gak terlambat bro," katanya. "Dunia ini aja yang terlalu cepat." Karena kebanyakan nunggu inspirasi dari langit, akhirnya lewat dah tuh semester 12. Sekarang udah semester 13 dimulai nih. Kampus udah ganti rektor 2 kali. Kantin udah direnovasi jadi lebih instagramable, ya kan? Tapi si Mamat masih ya jadi pelanggan tetap buat di kantin gitu. Bukan karena makanan yang enak ya, tapi karena utangnya ke Bu Kantin udah banyak banget dari tahun 2019. Pada suatu hari nih, Mamat mutusin buat serius. Sambil dia natap ke atas, langit-langit yang bocor tuh, plafonnya. Terus dia ngomong dalam hati, "Gue pokoknya harus lulus tahun ini. Titik." Asik. Terus dia langsung pergi ke kampus pakai kemeja paling rapi, ke ruangan dosen dah tuh. Terus dia langsung ngomong, "Pak, saya mau bimbingan skripsi." Pak dosennya langsung ngeliatin si Mamat, "Kamu siapa ya?" katanya. Terus si Mamatnya bilang, "Pak, saya Mamat, bimbingan Bapak waktu 2020. Terus dosennya langsung ngangguk-ngangguk dia. "Oh, yang judulnya skripsinya ganti mulu itu 4 kali," katanya. Terus Mamatnya senyum-senyum kan, "Iya Pak, tapi sekarang saya udah yakin nih, judul terbaru saya analisis teoritis kenapa mahasiswa sering ngaret tapi tetap lulus," katanya gitu. Dosennya langsung bilang, "Aduh, ya udah dah, kamu kirim dulu bab 1-nya, tapi jangan ngilang lagi ya kayak kemarin. Udah berapa kali ngilang-ngilang mulu, nggak lulus-lulus di bab 1," gitu kata si dosennya. Mamat langsung ngangguk-ngangguk semangat, langsung bilang dia, "Siapa?" katanya. Terus minggu kemudian si Mamat ngetik dah bab 1 dengan serius. Tapi baru nulis latar belakang, dia langsung kegoda sama YouTube. Niatnya cuma 5 menit, buka YouTube dulu dah 5 menit. Tiba-tiba udah 3 jam, 4 jam, jam 3 pagi. Terus dia nonton video yang judulnya Komodo vs Buaya, terus di slow motion lagi. Terus dia bilang dalam hati, "Ya ampun, kenapa gue begini ya," katanya. Aduh. Karena sadar dirinya butuh bantuan, si Mamat akhirnya gabung ke grup WhatsApp yang nama grupnya itu Pejuang Skripsi Tanpa Air Mata, ya kan?
isinya mahasiswa semester tua semua. Ada yang udah kerja tapi belum lulus, ada yang udah lupa sama password si akadnya, ada juga yang lagi nulis skripsi sambil ngomong anak. Buset dah, banyak dah. Terus di sana juga Mamat nemuin teman akhirnya, namanya Sri, mahasiswi dari jurusan sebelah yang juga pejuang dari semester 10. Mereka jadi sering saling nyemangatin gitu. Kata Sri, ayo Mat, kita selesaiin bab 2 malam ini. Kata si Mamat, siap, tapi habis maghrib ya. Gue masih ngelurusin laptop yang layarnya goyang, katanya. Soalnya layar goyang-goyang mulu, udah kena LCD-nya. Dari situ dah muncul tuh chemistry-nya. Tiap malam mereka zoom bareng, ngetik sambil saling curhat. Akhirnya skripsi Mamat selesai juga. Dan di hari sidang ketika Mamat presentasi, seluruh dosen terharu. Ini mahasiswa kita yang paling gigih, katanya. Kata Pak dosen sambil menahan tangis. Kami kira dia sudah almarhum. Akhirnya Mamat lulus, wisudanya jadi trending karena jadi sarjana tertua di angkatannya. Bukan karena usia, tapi karena masa kuliahnya lebih panjang dari umur sepeda motor tetangganya. Dan Sri dia juga lulus. Bahkan mereka janjian wisuda bareng, duduk sebelahan. Dan sekarang lagi galau, mau nulis lamaran kerja yang isinya masih pada tipe semuanya, ya kan? Lagi bingung sekarang dia mau nyari kerjaan. Nah, kalau mau lanjut dengerin cerita dari si Mamat cari kerja, tonton lagi ya di video selanjutnya. Untuk saat ini videonya sampai sini dulu. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa di share, di subscribe, dan di like videonya supaya video dan channelnya makin gacor. See you next video dan bye bye.